Oke, ngelawan raksasa futsal sekelas Jepang itu nggak cukup cuma modal taktik di atas kertas kan? Gimana kalau ternyata Indonesia punya senjata rahasia? Sesuatu yang nggak kelihatan mata, jauh lebih dalam dari sekedar fisik dan strategi. Nah, pertanyaan tadi itu intinya pembahasan kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, ada tim yang bawa kekuatan tradisi kuno ke arena futsal yang super modern. Ini perpaduan yang unik banget antara strategi sama, ya bisa dibilang spiritualitas budaya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu lawannya, Jepang. Wah, ini bukan lawan kaleng-kaleng ya. Mereka itu terkenal disiplinnya udah tingkat dewa, transisinya cepet banget kayak kilat, dan mentalnya sekeras baja. Kalau cuma ngandelin adu taktik doang lawan mereka, wah itu bakal jadi pertarungan yang berat banget. Nah, disinilah ceritanya jadi beda. Indonesia ternyata nggak cuma nyiapin fisik, tapi juga strategi batin. Ini unik karena akarnya dari tradisi Jawa, yaitu weton kamis pon. Ini bukan berarti ngeremehin taktik loh ya, tapi lebih kayak melapisinya dengan kekuatan keyakinan. Terus, apa sih weton Kamis Pon itu? Gampangnya gini deh, dalam tradisi Jawa, setiap hari itu diyakini punya karakter uniknya sendiri. Nah, hari Kamis Pon ini dipercaya punya energi dan sifat-sifat tertentu yang bisa jadi sumber kekuatan kalau kita bisa nyetel atau selaras sama energi itu. Dan karakteristiknya ini, wah nyambung banget sama futsal. Bayangin, tenang pas lagi ditekan lawan, pinter ngambil keputusan cuma dalam sepersekian detik, terus punya wibawa buat mimpin tim. Ini kan profil mental yang ideal banget buat ngadepin tim sekelas Jepang. Terus gimana caranya konsep yang kedengerannya abstrak ini dibawa ke lapangan? Jawabannya ada di sesuatu yang bisa kita lihat langsung, warna jersinya. Jadi di sini keyakinan itu nggak cuma dirasain di dalam hati, tapi benar-benar dipakai di badan sebagai simbol kekuatan. Oke, kita bedah satu-satu ya warnanya. Merah marun itu bukan sekedar merah biasa. Ini simbol keberanian, semangat buat nekan lawan terus-terusan tanpa kasih kendor. Terus warna putih, ini jadi penyeimbangnya. Biar kepala tetap dingin pas tempo permainan lagi gila-gilanya. Ini nih manifestasi dari karakter tenang si Kamis Pon tadi. Nah, sentuhan emasnya itu kayak afirmasi mental, sugesti ke diri sendiri kalau tim ini main buat jadi juara, memancarkan kewibawaan yang diyakini itu. Jadi, semua ini tuh dirancang buat menciptakan efek psikologis yang beneran terasa. Penting dicatat, ini bukan soal tahayul ya. Ini lebih ke upaya yang sadar banget buat ngebangun benteng mental yang super kokoh buat tim, sekaligus ngasih tekanan halus ke lawan bahkan sebelum wasit niup peluit. Dan ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Katanya, jersey bukan sekedar pakaian, melainkan identitas, doa, dan semangat kolektif. Keren kan? Jadi jersey itu benar-benar lebih dari seragam biasa. Coba kita bayangin deh dampaknya di lapangan. Pemain-pemain jadi ngerasa lebih nyatu, lebih pede. Tekanan mental gara-gara ngelawan tim sekelas Jepang itu kayak nguap gitu aja. Dan yang paling penting, ini ngirim pesan yang jelas banget ke lawan. Hey, Indonesia datang bukan buat parkir bus, tapi buat mendominasi dan berjuang sampai akhir. Tentu aja, semua strategi ini kan ada tujuan akhirnya. Nah, yang menarik, analisis weton ini nggak berhenti di konsep doang. Mereka bahkan berani ngasih prediksi skor yang spesifik buat pertandingannya. Ini nunjukin seberapa dalam keyakinan mereka sama pendekatan ini. Dan prediksinya adalah 3-2. Kemenangan tipis buat Indonesia. Angka ini bukan asal tebak loh. Ini ngegambarin sebuah pertarungan yang bakal sengit banget, di mana kemenangan itu harus direbut lewat perjuangan mati-matian sampai detik-detik terakhir. Kenapa kok skornya bisa gitu? Jadi, menurut analisisnya, Jepang emang bakal bisa cetak gol, karena mereka disiplin banget. Tapi, Indonesia diyakini punya keunggulan dari segi energi murni dan keberanian buat duel 1 lawan 1. Nah, momentum psikologis inilah yang katanya bakal jadi penentu di menit-menit paling krusial. Terus gimana skenario pertandingannya? Oke, babak pertama katanya bakal ketat banget, imbang 1-1. Masuk babak kedua, Indonesia diprediksi bisa unggul duluan lewat serangan balik yang cepat. Dan puncaknya, ya di menit-menit akhir. Di situ pertahanan mental Indonesia bakal diuji habis-habisan. Dan prediksinya, mereka bakal berhasil ngamanin kemenangan bersejarah itu. Pada akhirnya ya, semua analisis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di zaman olahraga yang serba data, serba statistik, dan serba sains kayak sekarang, apa masih ada tempat buat kekuatan simbol budaya dan keyakinan batin? Mungkin aja kemenangan sejati itu justru ada di kemampuan buat menggabungin keduanya. Gimana menurut kalian?